Pandemi COVID-19 sudah menjadi fenomena dunia yang dimana menimbulkan kekhawatiran bagi semua lapisan masyarakat, tak terkecuali para pelaku usaha. Usaha yang biasanya mendapat banyak keuntungan, kini semenjak COVID-19 usaha mereka berkurang. Seperti halnya para pelaku usaha berikut ini. Kalau masalah di pandemi ini, untuk di bidang saya, kebetulan saya kan usaha di bidang dekorasi untuk acara wedding sama acara peresmian atau ulang tahun, acara pesta. Dampak langsung pasti untuk job dari klien, Mas. Kan kita bergerak di bidang jasa ya, bukan penyedia barang atau produksi dan lain-lain. Kalau jasa pasti langsung ke job dari klien, pesanan itu pasti sangat berkurang. Belum PSBB mungkin di bulan Agustus Desember kita masih jalan beberapa, masih baik, masih stabil. Karena udah PSBB kayak gini ya job hilang, Mas, cancel. Masih ada jalan, cuman bisa buat nutup seharian aja. Kalau untuk solusi dari kita biasanya kalau masih ada kesempatan event-event kecil itu bersama teman-teman yang lain itu bikin paketan. Yang penting kru bisa keluar, bisa ada pendapatan. Alhamdulillah masih ada jalan, walaupun dari sisi tim, dari sisi manajemen sendiri nggak ada sisa margin, mungkin nggak ada, cuman yang penting kita jalan buat kru aja. Seperti itulah salah satu contoh dari pelaku usaha dari bidang jasa dekorasi. Seperti halnya pelaku usaha yang satu ini, yaitu Pak Joko atau lebih dikenal dengan Bang Jack. Dampak sepi, Mas. Pembelinya ya berkurang. Ya kesulitannya kelihatannya pembeli itu banyak yang nganggur, jadi jajan jarang. Harga-harga ya melambung. Sementara dari sampingan, kalau pagi, kalau sore ya tetap seperti biasa. Caranya ngatasi gimana? Kenapa? Ya kebanyakan tetangga ya pada pun ya nggak apa-apa, asal jalan buat makan, mepet, malah kadang minum. Itulah sedikit dari cerita Bang Jack. Kali ini kita akan melihat dari contoh usaha gorengan dari Bapak Mariono. Ya kalau untuk pengaruhnya yang jelas omset turun, ya penghasilan juga turun juga, intinya itu. Kalau secara kesulitan proses pembuatan sih nggak terlalu ini, cuman kesulitan paling di bahan ini aja, bahan baku dasar aja. Jadi yang biasanya mudah jadi sekarang agak sulit mencari gitu aja. Samping itu harga-harga naik, terus stok terbatas, itu aja. Kalau untuk bertahan itu ya pertama paling mengatur waktu, mengatur jumlah gorengan yang akan digoreng itu diatur. Jadi biasanya dikurang-kurangi kayak gitu aja. Ya terus ini paling nyari bahan baku yang terjangkau lah, terjangkau dengan kita. Itulah sedikit cerita dari Bapak Mariono yang menjual gorengan sehari-hari. Kali ini kita akan melihat bagaimana kisah dari pelaku usaha online
yaitu Ibu Irna. Ya, kalau sebelum pandemi itu dulu usahanya macam-macam, ada spray, ada sabun serai. Kalau spray itu meliputi kayak bed cover, gorden, kemudian sarung busa, resleting, kemudian ada yang spray waterproof atau anti air itu. Kemudian karena masa pandemi ini mungkin juga penghasilan dari konsumen kan juga berkurang. Kalau kayak spray bed cover itu kan bukan kebutuhan yang pokok ya, jadinya hanya kebutuhan tambahan. Dan omsetnya turun drastis, tidak hanya 50% tapi ya bisa dikatakan hampir 100% ya turunnya dari pendapatan semula. Ya kalau tadi kan dikatakan 100% ya istilahnya terus jatuh gitu tuh Mas, dari pendapatan yang semula lumayan terus jadi nol. Pernah 1 bulan sama sekali nggak ada penghasilan gitu. Nah terus saya beralih ke bidang kuliner, karena pertama itu bukan yang kuliner ya, kayak bahan-bahan istilahnya bukan untuk dikonsumsi, tetapi karena gimana caranya biar kami itu mendapat tambahan penghasilan. Nah terus bidang kuliner kayak pizza, kue manis, kue kering dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya sabun tetap, sabun serai juga masih tetap lanjut, ya hanya konsumennya berkurang, tidak seperti kemarin gitu. Terus pizza juga lumayan, dari ya sedikit-sedikit dari 1-2 konsumen, akhirnya dari mulut ke mulut, nah mulai bangkit lagi seperti. Jadi solusinya beralih bidang lain gitu. Yang penting masih tetap bisa produktif gitu di tengah waktu yang longgar, istilahnya seperti itu. Kalau pagi sampai siang saya di sekolahan, nah siang sampai sore ataupun malam bisa dengan usaha yang lain. Seperti itu Mas. Pandemi COVID bukan menjadi sebuah halangan bagi kita untuk tetap meneruskan kehidupan. Tetaplah semangat dan tetap berjuang bagi kehidupan sesama. Layaknya mereka, para pelaku usaha yang terkena dampak COVID-19, untuk tetap senantiasa semangat dan bekerja untuk kehidupan yang lebih baik.